Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya Yusuf Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, apa boleh buat? Saya kira kita mesti terpaksa ngomongin sahabat Anda lagi nih, ya. Sahabat kita sebenarnya, ya, sahabat kita semua lah. Pak Mahfud ini kan banyak bersahabat gitu ya. Pak Mahfud MD maksud saya, kan kita pernah bikin amicus curiae dengan Mahfud gitu ya. Sekarang kita pindahin ke Mahkamah Konstitusi amicus curiae-nya ya. Iya, ya Mahfud ini dia sahabat yang enak tuh, karena kadangkala dia kita baca sebagai seorang etikus, Hmm, kadangkala dia berubah jadi politikus, kadangkala yes. dia ada dalam dilema, Hmm, kadangkala dia berfungsi sebagai pembisik keadaan di istana. Jadi bagus juga nih Pak hmm, Mahfud, fungsinya itu macam-macam, dan hmm. di ujung dari fungsinya itu tentu Mahfud adalah seorang yang lagi menanam reputasi itu. Itu Iya. baik sekali buat Mahfud MD. Ya, jadi dengan berbagai macam statement-statementnya itu yang memang quotable ya harus diakui ya. Kalau di media juga cukup dia memang quotable dan karena itu dia selalu mengapung di pemberitaan dan namanya selalu dibicarakan dan ini penting loh untuk politisi menjelang Pilpres 2024 itu gitu ya. Apalagi sekarang belum calon wakil presiden belum ada yang final gitu. Ya mungkin nanti kita buatin buku buat Pak Mahfud tuh. Mahfud dan kutipan-kutipan kontroversial nih. Kira-kira begitu. Oke, iya, iya. Kalau nanti quote of apa ya, quote of dirinya atau quote, pokoknya Ya, budayanya Mahfud. ya, 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 quote of dirinya Mahfud MD. Nah, tapi Tapi saya kira benar itu karena nggak ada isu, terpaksa semua yang diucapkan Mahfud itu quotable. Jadi itu ya, intinya sebenarnya. Kan nggak ya, mungkin isunya standar-standar aja tuh. Kalau dari Mahfud kan oke, ada kontroversi di situ, ada sinyal kecil di situ. Jadi ya, Mahfud ya. juga menikmati sebetulnya. Dia menikmati quote-nya itu di-quote oleh media massa. Itu kira-kira tuh. Yes, yes, yes. Nah, ini ternyata Kenikmatan literasi, kira-kira kenikmatan literasi. yes, oke. Kebetulan nah, Anda ngomongin literasi ini ada dalam forum literasi digital gitu yang dibuka oleh Pak Mahfud MD itu hadir Panglima TNI juga dikatanya Pak Mahfud MD sempat berbisik kepada Panglima TNI Pak Yudo Margono yang menyatakan bahwa pemilu 2024 itu akan aman kalau TNI dan polisi itu netral. Kata kata Pak Mahfud karena itu dia wanti-wanti supaya polisi dan TNI netral. Ini kan interpretatif sebenarnya. Ini kan dia menyatakan ini if gitu ya, Bung Rocky ya. Ini akan aman kalau ini if polisi tidak netral. Berarti Pak Mahfud yang membaca ada kecenderungan polisi tidak netral dan saya kira wajar karena presidennya juga menyatakan tidak akan netral kan gitu. Jadi kalau Mahfud kita masukkan ke dalam, biasanya ada yang namanya eh, psikogram itu. Jadi peta batin Mahfud itu kita buatkan panah-panah sehingga jadi psikogram. Kita bisa lihat bagaimana Mahfud itu mencemaskan keadaan sebetulnya. Jadi kecemasan Mahfud menyebabkan dia harus bicara atau mengungkapkan sesuatu supaya bisa di-quote oleh publik. Kira-kira itu. Jadi Ya, psikogram Mahfud hari ini mengarah pada kecemasan dirinya sebetulnya, ya. bukan kecemasan Jokowi. Dia cemas bahwa publik tidak tahu apa yang sedang berlangsung tuh. Nah, karena itu sering harus kita terjemahkan secara reverse psychology, psikologi yang terbalik, bahwa kalau Mahfud mengatakan bahwa pemilu akan damai kalau TNI atau Polri tidak ikut campur cawe-cawe, itu artinya Mahfud sebetulnya di bawah sadarnya tahu bahwa di bawah sadar artinya secara tidak sadar dia ucapkan itu karena sebetulnya dia tahu secara sadar apa yang sedang berlangsung, Nah, yang diupayakan di sana tuh. Kira-kira begitu tuh. ya, Kayak ya, mimpinya dia tuh yang dia barusan mimpi, padahal sebetulnya itu memang bukan sekedar mimpi, itu kenyataan. ya, Dan ya. itu yang tune in, yang sejajar dengan aktivitas presiden sekarang yang cawe-cawe itu. Jadi Ya. presiden cawe-cawe artinya presiden menginginkan intervensi dia ke dalam politik. Tentu Ya, ya. melalui kekuasaan yang dimiliki. Bagaimanapun dia ada panglima tertinggi ABRI, bagaimanapun Polri ada di bawah presiden sekarang. Jadi kira-kira itu. Jadi Mahfud bagus juga tuh Ya, mengatakan bahwa cawe-cawe Pak Presiden bisa berakibat penggunaan TNI dan ya. Polri untuk kepentingan dia tuh. Jadi bagus sebagai pesan tersembunyi. Yes, oke. Saya sering membayangkan bahwa sebenarnya posisi seperti Pak Mahfud ini orang di dalam pemerintahan tapi juga di luar pemerintahan. Atau kalau maksudnya gini, Pak Mahfud MD ini mungkin kalau rapat-rapat yang kemudian statement yang normatif itu Pak Mahfud dilibatkan, begitu ya, Bung Rocky ya. Tentu jadi statementnya keluar selalu yang normatif. Tapi ketika berlangsung pertemuan setengah kamar, ketika perencanaan-perencanaan cawe-cawe, Pak Mahfud itu tidak masuk di bagian yang itu. Walaupun Pak Mahfud MD juga tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ kan begitu.
Sebetulnya Mahfud mau bilang memang tidak akan netral karena presiden udah mengatakan dia tidak netral, dia akan berpihak. Nah, bagian ini tentu dimengerti oleh Pak Mahfud sebagai kondisi real di istana. Tetapi Mahfud juga mengerti bahwa presiden tidak netral itu kalau misalnya TNI bisa dia pengaruhi. Tapi kan nggak mungkin TNI dipengaruhi. TNI udah ambil jarak justru supaya pemilu netral tuh. Polisi mungkin juga polisi mesti dianggap bagian dari kekuasaan Pak Jokowi karena masih ada semacam ya kenangan samar-samar bahwa di 2019 polisi itu terlihat memihak tuh. Walaupun dibantah, tetapi ya publik udah ambil kesimpulan itu. Jadi Mahfud mau mengingatkan bahwa polisi pernah tidak netral. Kira-kira begitu tuh. Itu dengan maksud sekarang netral dong. Nah, itu kira-kira tuh poinnya tuh. Kan Mahfud tahu semua laporan tentang inetralitas dari baik itu laporan langsung atau cerita-cerita yang dia kumpulkan dari daerah menunjukkan bahwa pola itu masih ada. Dan kita tahu bahwa memang dalam segi pengendalian politik, polisi itu terlihat tidak netral atau terasa tidak netral tuh. Itu peristiwa di 2019 yang mungkin sekali udah berubah hari ini. Tetapi kenangan itu ada pada Mahfud. Jadi Mahfud sebetulnya hanya mengkompilasi kondisi di 2019 lalu bikin proyeksi. Nah, proyeksi itu sebetulnya dia lakukan supaya jangan terjadi pengingkaran fungsi polisi dan tentara sehingga rakyat akhirnya nggak percaya bahwa pemilu itu bakal netral. Tetapi Mahfud omongkan atau tidak omongkan, memang udah terlihat pemilu tidak akan netral karena justru panglima tertinggi dari ABRI itu yang mengatakan bahwa dia tidak akan netral. Jadi Jokowi tidak akan netral itu pasti. Ya, dan itu sudah dinyatakan sendiri oleh beliau kan, meskipun kemudian diralat oleh biro protokol di sana bahwa maksudnya itu seperti ini. Kemudian Pak Jokowi sendiri juga meralat kalau untuk ada riak-riak yang bisa membahayakan negara, ya saya nggak mungkin tidak akan cawe-cawe dan tidak netral. Padahal kan kita tahu riak-riaknya yang menciptakan juga Pak Jokowi sendiri. Jadi Pak Jokowi justifikasi harus bertindak karena ada riak-riak yang membuat riaknya juga beliau sendiri gitu kan. Ya karena itu surat dari Pak Kunto yang dari awal tahun itu akhirnya relevan lagi tuh, orang selalu ingat bahwa kalau begitu tentara atau TNI punya pemetaan yang lebih cermat sebenarnya. Karena TNI itu kan masuk sampai ke wilayah-wilayah yang betul-betul rawan dan terlihat betul bahwa kemampuan TNI untuk membaca keadaan politik tentu lebih baik dari keadaan partai politik. Karena TNI hanya bekerja untuk memproteksi kerakyatan, hanya bekerja untuk memproteksi pelembagaan politik. Kalau partai politik kan tukar tambahnya jelas. TNI kan nggak melakukan tukar tambah, tapi TNI memantau terjadinya tukar tambah politik. Itu dasarnya. Jadi tetap relevan semacam teguran dari sebetulnya teguran dari Panglima Jawa Barat Pak Kunto. Pak Kunto. Majen Kunto bahwa kemungkinan TNI akan melangkah masuk ke dalam politik kalau kalau ada keresahan lah. Dan bukan karena TNI melangkah maka timbul keresahan, bukan. TNI tetap, saya kira TNI udah final bahwa mereka ada di barak, mereka ada di tangsi dan mereka ada di apa istilahnya itu back to basic itu. Dan ini poin yang penting. Kalau back to basic itu dianggap diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan negara pada demokrasi, maka TNI akan melakukan aktivitas politik. Kan dianggap back to basic itu bukan back to barak itu seperti dalam tradisi militer profesional Amerika. Back to basic artinya kembali pada prinsip bahwa TNI adalah tentara profesional yang tidak mungkin lepas dari sejarah kedekatan dengan rakyat kan. Ya, tentara rakyat doktrin yang mereka tentara rakyat yang melakukan fungsi-fungsi yang profesional. Ya, jadi saya kira mungkin, tapi maksudnya Pak Mahfud gini, dalam bahasa yang sering juga digunakan oleh Denny Indrayana kan dia katanya hanya meniru apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud saja, no viral no justice gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Mahfud juga pernyataan ini semacam preemptif, tapi dikemas dalam bahasa lain. Itu yang saya kira yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Kita pahami semacam itu sajalah ya, supaya Pak Mahfud yang benar-benar melakukan seperti itu gitu ya. Saya kira memang itu maksudnya kan. Pak Mahfud kan bukan orang yang ingin memonopoli seluruh informasi. Dia mendengar informasi, maka dia sebagai bagian dari masyarakat sipil mau preempt mengatakan bahwa jangan sampai terjadi hal yang memburuk tuh. Artinya memang ada pemburukan, tetapi itu biarkan aja jadi
peristiwa politik, bahwa pemburukan di dalam demokrasi disebabkan oleh ketidakdewasaan partai politik. Tapi jangan karena disebabkan oleh intervensi yang lain. Kalau itu dilakukan, maka dengan sendirinya tentara sebagai back to basic itu akan lakukan lagi fungsi dia. Jadi kelihatannya sebagai Menko Polhukam dia memberi sinyal pada TNI supaya pasang jarak dari potensi kekacauan, kira-kira itu. Tapi bukan berarti pemilunya akan bersih. Mahfud menganggap bahwa pemilu memang akan kotor, tetapi jangan sampai ada intervensi sehingga dianggap dia dikotori oleh TNI maupun Polri itu. Jadi mendua memang, tetapi arahnya jelas. Prabowo tahu bahwa Jokowi akan cawe-cawe. Kalau kita bilang begitu, nanti Pak Mahfud bilang, enggak, bukan itu yang saya katakan. Memang bukan begitu, tapi kita simpulkan. Jadi kita rupanya Anda sekarang udah jadi pengamat Pak Mahfud, betul ya? Iya, karena mengamati Pak Mahfud itu ada kegembiraan juga. Karena nanti Mahfud akan koreksi lagi. Tapi sebetulnya Mahfud tahu bahwa memang itu yang dia ucapkan. Jadi dia memakai jalan pikiran bahwa apa yang dia ucapkan akan ditafsirkan sebagai bukan itu kira-kira. Ya. Itu sama dengan ketika saya bertemu dalam sebuah acara dengan Pak Mahfud MD, saya sambil bercanda, silakan Pak Mahfud umpan terus biar kami yang cemes, saya bilang kita gitu. Itu mutualisme, kerjasama yang bagus dalam upaya memberi peringatan bahwa bangsa ini setiap saat ada di dalam titik yang berbahaya itu. Karena ketidakpastian kedudukan Presiden Jokowi. Apakah Jokowi cawe-cawe sebagai politisi PDIP oke aja, tapi dia juga adalah kepala negara, bahkan sebagai presiden dia masih punya fungsi untuk membelokkan arah demokrasi karena kekuatan dia masih kena di ujung masa pemerintahan dia. Tetapi mereka yang dia pantau juga lemah semua kan semua ketua partai dipantau oleh Pak Jokowi dan ternyata semuanya juga punya sedikit banyak ada political comorbidnya. Kalau orang dalam seperti Pak Mahfud saja ada kekhawatiran semacam itu, ya semakin beralasan buat kita, apalagi yang di luar, untuk betul-betul terus lagi kalau beliau Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe, kita selalu wanti-wanti. Nah, kita gantian begitu ya, Bung Rocky ya. Ya betul. Jadi cawe-cawe itu mesti diwanti-wanti supaya rakyat mengerti bahwa ada orang yang berupaya untuk terus mengendalikan politik, tetapi sebetulnya kapasitasnya tidak sampai membahayakan, tapi tetap dia paksa sehingga mengundang kontroversi itu berubah menjadi potensi kerusuhan. Jadi itu sebetulnya tuh. Jadi kita mau jelaskan pada publik bahwa FNN mengerti apa yang terjadi di istana tuh, dan karena kita mengerti maka kita minta Mahfud tolong jelaskan lebih jauh tuh. Tapi kalau Mahfud nggak jelaskan juga, kita udah simpulkan bahwa yang dimaksud dengan potensi tentara atau TNI ikut campur bukan karena memang dia ikut campur seperti misalnya pada periode 2019. Tapi TNI akan ikut campur justru untuk mencegah cawe-cawenya Jokowi. Kira-kira kasarnya begitu. Kalau saya baca apa yang implisit ada di dalam pikiran Mahfud. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya. Saya nggak meragukan sih bacaan Anda tentang Bung Mahfud MD. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Ya, ini dasar yang nggak pernah kita ubah. Oke.